Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisnayanti Kecepatanda dengan NIM 2314010008 dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai setting remote desktop dengan grup policy. Oke, beberapa dari Anda pasti sudah tahu ya remote desktop. Apa itu remote desktop? Yaitu salah satu service di Windows yang gunanya untuk meremote komputer lain dari komputer kita sendiri atau komputer manapun ya. Kita tinggal klik start, kemudian ketik remote, lalu ada remote desktop connection dan kita tinggal masukkan IP komputer yang dituju, kemudian kita bisa login dengan kredensial yang sesuai. Oke, gimana caranya men-setting remote desktop di klien? Gampang. Masalahnya gini, defaultnya yang nama setting remote desktop itu di tiap kali kita disable, contohnya di satu ini kalau kita masuk ke advanced system setting kemudian kita login, oke, masalahnya setting remote di advanced system setting di ini adalah don't allow. Artinya kan remote desktopnya caranya dengan mengklik allow remote connection to this computer dan disarankan connect yang di bagian bawah. Misalnya kalau kita lakukan ini satu persatu tiap-tiap klien yang jumlahnya banyak ya agak merepotkan, oleh karena itu kita efisiensi kita lakukan lewat grup policy sehingga konfigurasi remote desktop ini bisa di enable dari grup policy untuk semua perangkat. Oke, caranya seperti biasa, kita masuk ke server domain controller karena kita akan lakukan dari domain controller. Oke, kemudian klik tools, terus grup policy manajemen. Oke, di sini kita pilih yang grup policy object, kemudian klik kanan di tempat kosong, klik new. Kita buat sebuah grup policy baru untuk mengaktifkan remote desktop di semua klien. Oke, kita kasih nama enable remote desktop. Oke, kemudian klik OK. Oke, sudah dibuat. Sekarang kita edit enable remote-nya, klik kanan kemudian edit di grup policy manajemen editor. Nah, ini kita panjangkan dulu di sini. Oke, untuk mengaktifkan remote desktop itu menunya ada di bagian computer configuration, kemudian polish, kemudian masuk ke administratif template. Nah, ini admin template, kita pilih Windows komponen, kemudian oke, di sini ada banyak Windows komponen, kita pilih yang remote desktop. Nah, ini dia remote desktop service, kita bisa expand lagi, kemudian pilih remote desktop. Ini remote desktop session host. Oke, klik di sini. Kemudian ada beberapa pilihan lagi di bawahnya. Nah, ini kita masuk ke connection, di bagian connection. Oke, di bagian connection ini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang allow user to connection remotely using remote desktop service, double klik saja. Oke, di sini kita klik enable kemudian klik oke. Nah, jadi setiap user bisa melakukan remote desktop. Oke, selanjutnya kita akan masih di menu yang sama, kita pindah submenu. Di sini kita klik bagian security di sini. Nah, yang ini oke, di sini ada option yang harus kita ubah. Option yang harus kita ubah itu adalah which user authentic for remote connection be using network level authentication. Nah, ini yang paling bawah ini, kalau di sini kita double klik kemudian kita enable, tujuannya agar supaya siapapun yang meremote harus login dengan network login, jadi login dengan login jaringannya yang ada di domain controller. Kemudian klik OK. Oke, di ini sudah aktif.
Selanjutnya kita harus mengkonfigur port di firewall supaya bisa remote desktop connection, supaya bisa melakukan remote desktop connection. Soalnya begini, kalau di pertemuan sebelumnya di bagian firewall kita kan mematikan firewall, tapi kalau dalam contoh kali ini firewall klien itu aktif demi alasan keamanan, kita aktifkan. Contohnya kita lihat di salah satu klien sini, kita masuk ke Windows Defender firewall. Oke, di sini nah ini di domain network firewallnya aktif untuk alasan keamanan, jadi kita harus remote desktop connectionnya, karena defaultnya kalau firewall aktif remote desktop connection itu dimatikan, jadi kita harus buka portnya supaya bisa mengakses remote desktop. Oke, itu menunya ada di grup polish, editor juga itu menunya ada di bagian computer configuration sama computer configuration, kemudian Windows setting, itu Windows setting di sini polish bagian Windows setting, kemudian security setting, kemudian di Windows Defender firewall with advanced security kita expand lagi. Nah, klik di bagian inboard rule, kita buat sebuah rule untuk mengaktifkan portnya yang digunakan untuk remote desktop. Caranya klik kanan di bagian course new. Oke, sekarang kita pilih portnya pilih port, kemudian next. Untuk portnya tipenya TCP, kemudian spesifik lokal portnya itu 3389 untuk remote desktop 3389, kemudian klik next. Oke, kemudian allow connection atau allow the connection if is sure, kita pilih salah satu aja, kita pilih yang allow the connection aja, klik next. Untuk penerapan mau di TP apa, domain privat atau public, semuanya aja nggak apa-apa, klik next. Oke, sekarang kita kasih nama yang sesuai untuk rule-nya, keterangannya rule-nya ini apa, misalnya remote desktop. Port ini sambungan aja nggak apa-apa, 339, ini keterangan aja, klik finish. Oke, subhortnya sudah diaktifin, kita double klik pastikan sudah enable ya di sini, dan allow connection kita sudah bisa lihat menu-menunya. Selanjutnya di sini apa saja. Oke, kemudian kita klik oke. Untuk selanjutnya kita harus tentukan siapa saja user yang boleh melakukan remote. Dalam contoh kali ini kita pilih menu user yang boleh melakukan remote desktop. Untuk mengubah settingannya kita masih di menu yang sama, enable remote desktop di komputer, di grup policy manajemen editor. Oke, kita pilih di computer configuration sama, kemudian pilih Windows setting, kemudian secure. Ini setting, kemudian pilih restrict group. Nah, ini di sini. Oke, di sini kita buat sebuah grup, klik kanan di tempat yang kosong, add group, klik pro. Oke, kita masukkan nama grupnya remote desktop, kita dipilih di remote desktop user, kemudian klik oke, kemudian klik oke lagi, kemudian klik oke lagi. Oke, di sini ada pilihan, kita harus tambahkan usernya siapa aja yang boleh mengeremote. Kita klik add di sini, member siapa aja, klik browser, kemudian kita bisa masukkan namanya siapa aja, misalnya si Bambang boleh, kita cek names atau kemudian seri ini. Kalau misalnya kita mau masukin user tertentu aja boleh, tapi kalau mau semua user harus kita masukin dan ketik satu-satu kan pegal juga. Oke, biar gampang kita ketik aja
everyone, kemudian change name. Nah, jadi semua orang kalau kita jadi semua orang kalau member dari grup Remote Desktop US ini, kemudian klik nah, dia sudah jadi member Remote Desktop user ini. Isinya adalah semua orang, jadi semua orang boleh remote. Sekarang kita tutup dulu ini. Sekarang kita terapkan si Remote Desktop ini ke suka-suka.com. Kalau mau diterapkan di router juga boleh, tapi bisa diterapkan di domain utama. Klik kanan suka-suka.com and asing GPO, kemudian pilih enable Remote Desktop dan klik OK. Sekarang kita terapkan semua ke klien. Kita login ke salah satu klien. Di sini kita update dulu posisinya, policy-nya biasa, cap update force. Kita tunggu. Ini juga sebelahnya. Ini sudah terupdate policy-nya. Sekarang kita ke view advanced system setting. Kita pilih yang kita pilih di remote ini. Nah, di sini option sudah berubah. Tadinya kan don't allow, sekarang allow remote connection to this computer. Meskipun ini grey out, tapi statusnya kalau allow remote ini sudah aktif juga optionnya di bawah ini. Jadi perangkat ini harus sudah bisa di remote. Kita cek IP-nya 192.168.5621. Kita coba remote. Ya udah bisa apa belum, kita ke server, kita coba remote misalnya 192.168.5621, kemudian klik connect. Mau enggak? Mau. Kalau sudah keluar seperti ini harusnya mau nih. Pilih more action. Kita mau login pakai apa? Jangan master admin, kita pilih more queues. Kita use as different account karena si klien ini login si Bambang. Nah, kita coba pakai akunnya si Bambang juga, yakni Bambang.irawan, kemudian passwordnya, kemudian klik OK. Mau enggak? Kita tunggu dulu. Ya harusnya sih mau, mudah-mudahan mau. Kalau enggak mau berarti ada masalah nih. Kita tunggu dulu, agak lama, kadang-kadang enggak apa-apa, tunggu aja. Ditanya mau connect apa enggak nih. Karena ini masalahnya certified ya, abaikan saja, klik yes. Kita tunggu. Sudah berhasil kita login. Nah, si Bambang sudah login ke komputernya sendiri. Nah, ini lagi nge-remote nih, nge-remote komputer si Bambang dengan loginnya si Bambang. Juga ini kalau mau tutup koneksinya, kita close saja nih, klik OK. Nah, sekarang kita kembali komputer Bambang. Nah, ini dia lagi di remote, jadi nutup dia. Ya kita bisa remote juga yang lain. Misalnya si Bambang ini mau nge-remote komputer ini. Nah, ini si Rini ini komputer sebelahnya. Kita cek dulu IP-nya berapa. Si Rini 56.105. Kita coba remote. Si Bambang mau nge-remote komputer si Rini. 192.168.56.105. Klik connect. Nah, nanya dia, kita masukin aja Sirni Armada, kemudian passwordnya, klik OK. Kita tunggu. Biasa enggak yang ngebat sini, kita tunggu dulu. Klik yes aja, enggak apa-apa, kita tunggu dia bisa login ke komputer si Rini. Berhasil.
Oke, kita close. Nah, ini Sains jadi kayak logout gitu ya. Jadi Oke, kita sudah berhasil. Kali ini berhasil mengaktifkan remote desktop lewat grup Parsi di server untuk semua klien. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah berhasil melakukan setting remote desktop dengan grup Parsi dari server untuk semua klien. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.